pendapat terlebih dahulu. Ahli ada hubungan apa dengan termohon? Termohon saya tidak ada hubungan yang mulia. Ya, tidak dengan ada. saudara Peggy Setiawan? Tidak ada yang mulia. Juga ya, baik. Ahli sebelum memberikan pendapat terlebih dahulu bersumpah. Silakan berdiri. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Silakan ahli kembali duduk. Kepada pemohon mau melihat CV dan surat tugas dari ahli, silakan. Ahli, ini sebagai ahli apa saudara dihadirkan? Sebagai ahli hukum pidana yang mulia. Hukum pidana, hukum acara pidana juga? Betul yang mulia. Ya, oke. Seperti yang kemarin, saya kembali mengulang pertanyaan. Apa itu pra-peradilan, ahli? Mohon izin yang mulia, jadi berdasarkan pasal 77 KUHP dan juga putusan MK nomor 21 2014, ada 3 ruang lingkup pra-peradilan. Yang pertama, sah atau tidak sahnya penangkapan, kemudian penahanan, kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, juga berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal ganti rugi, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Dan yang ketiga, berdasarkan putusan MK tersebut diperluas termasuk tersangka. Demikian yang mulia. Yang berhak mengajukan pra-peradilan tentu adalah pihak yang merasa dirugikan atas terkait dengan 3 objek tadi yang mulia. Yang pertama tentu adalah pihak yang dirugikan atas penetapan tersangka, kemudian adalah pihak yang juga dirugikan atas sah tidak sahnya kaitannya dengan soal penggeledahan, penangkapan yang tadi saya sampaikan yang mulia. Ya, betul. PH kan mesti harus ada surat kuasa dari ya, dia mempunyai kewenangan untuk itu. Kapan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka? Baik, mohon izin yang mulia. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan norma yang ada di dalam KUHP, maka seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya adalah pertama terpenuhinya ya minimal 2 alat bukti dalam tahapan penyidikan, dan dengan minimal 2 alat bukti tersebut maka seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan. Untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif? Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2, kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia.
Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada dua alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian Yang Mulia. Seseorang dianggap sebagai pelaku ya, pelaku tapi tidak jelas keberadaannya sehingga ditetapkan menjadi DPO. Betul Yang Mulia. Syarat untuk ditetapkan jadi DPO itu gimana? Mohon izin Yang Mulia, syarat untuk ditetapkan dari DPO itu dari DPO-nya Yang Mulia ya. Jadi DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik mau menetapkan DPO, apakah ada syarat-syaratnya? Ya, tentu kan sebelum sampai ke tahapan tersebut Yang Mulia, maka pasti seseorang yang DPO ini adalah tidak berada dalam kuasaan si penyidik. Sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi DPO itu tentu syarat-syaratnya adalah harus dipenuhi. Nah tentu syarat yang tadi saya sampaikan Yang Mulia, karena pasti seseorang ditetapkan sebagai DPO itu kan pasti dia bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga apakah terkait dengan DPO yang telah ditetapkan itu perlu ada syarat untuk adanya pemanggilan atau tidak? Dalam praktek Yang Mulia kan bisa saja ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kan ketika seorang melakukan satu tindak pidana, ya kemudian dia ditangkap tangan kan tidak perlu ada pemanggilan. Nah, yang tidak tertangkap tangan. Nah, yang tidak tertangkap tangan tentu berbeda juga dalam prosesnya. Tentu kalau memang tidak tertangkap tangan, deliknya apa Yang Mulia? Kalau deliknya misalkan delik yang ada laporan terlebih dahulu dan seterusnya, maka biasanya melalui pemanggilan yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Pemanggilan yang sah ya, yang tidak tertangkap tangan seperti itu. Berapa kali pemanggilan yang sah itu? Tentu minimal 2 kali Yang Mulia. Diatur di mana itu? Izin di KUHP ada Yang Mulia, pemanggilan yang sah. Di KUHP ada lagi? Ada tentu di peraturan-peraturan teknis yang lainnya Yang Mulia. Misalnya Di Perkap, kemudian di peraturan Jaksa Agung juga ada dan yang lainnya. Oke. Putusan pra peradilan itu ada berapa macam yang ahli tahu? Izin Yang Mulia, sepengetahuan saya adalah putusan itu dikabulkan dan putusan itu ditolak Yang Mulia. Ada 2 aja? 2 klasifikasinya itu. Terkait dengan putusan gugur, putusan tidak dapat diterima, apakah mengenal seperti itu? Putusan gugur, putusan tidak terima, maka kemudian itu ada implikasinya kaitannya dengan dicabutnya permohonan pra peradilan, atau kalau yang gugur itu sudah masuk kepada pokok perkaranya Yang Mulia. Tadi saudara mengatakan putusan tidak dapat diterima itu yang dicabut. Putusan tidak dapat terima. Alasannya apa? Alasan ya karena tergantung dari konsekuensinya, kan tergantung dari pihak pemohonnya Yang Mulia. Seperti kemarin kasus yang di Jakarta Selatan yang Firly Bahuri dinyatakan putusannya tidak dapat diterima. Saudara mengikuti itu? Tidak dapat diterima karena memang menurut penilaian dari hakim pra peradilan itu adalah tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon, begitu Yang Mulia. Kalau tidak dapat dibuktikan itu masuk ke materi, apakah tidak bersinggungan dengan ditolak? Mohon izin Yang Mulia, maksud saya yang berkaitan dengan dalil-dalil pra peradilannya Yang Mulia. Kalau permohonan itu misalnya mencampur adukan antara materi pra peradilan dengan materi pokok perkara, apa putusannya? Tentu putusannya akan sebagaimana saya kembali mengacu ke pasal 2 Perma nomor 4 2016 Yang Mulia, bahwa di dalam perma tersebut berkaitan dengan penetapan seorang menjadi tersangka dalam pra peradilan itu hanya berkaitan dengan aspek formilnya. Apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi kualifikasi minimal 2 alat bukti tadi ataukah tidak? Itu yang berkaitan dengan hal itu, sehingga
tidak memeriksa mengenai yang berkaitan dengan pokok perkaranya. Di dalam lembaga pra peradilan itu hanya berkaitan dengan 3 objek tadi yang saya sampaikan, dan khusus untuk penetapan tersangka itu hanya juga untuk pra peradilan ini hanya untuk berkaitan dengan aspek formilnya saja, bukan masuk kepada soal materi perkaranya. Apakah dalam permohonan pra peradilan bisa dikenal permohonan atau kabur, obscurable, seperti halnya di perdata? Permohonan kabur itu karena dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itu dicampur adukkan antara hal-hal yang berkaitan dengan formil dan materialnya, Yang Mulia. Ya. Apa itu putusannya kalau terjadi hal yang seperti itu? Putusannya tentu karena kabur ya Yang Mulia ini. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa dalam putusannya itu tidak dapat diterima karena dalil-dalil yang disampaikan itu tidak jelas ya, berkaitan dengan aspek yang formil, dan kemudian ada juga yang berkaitan dengan aspek materialnya, Yang Mulia. Terkait dengan penyusunan petitum permohonan, apa petitum yang baik itu yang seperti apa menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, sepanjang pengetahuan saya petitum yang baik itu harus runtut dan sejalan dengan dalil-dalil posita yang disampaikan oleh pemohon, Yang Mulia. Kalau tidak sejalan? Tidak sejalan tentu tidak baik, Yang Mulia. Kalau ada alat bukti yang diajukan, apakah hakim pra peradilan hanya bisa melihat buktinya secara formal, melihat fisiknya aja, atau juga menelaah ke dalam materinya? Ya, mohon izin Yang Mulia. Jadi tentu hakim pra peradilan itu tadi saya sampaikan bahwa yang karena ini adalah menyangkut terkait dengan soal aspek formilnya, Yang Mulia, maka proses yang berkaitan dengan objek tadi, soal masalah pembuktian berkaitan dengan permohonan pra peradilan tadi itu menyangkut soal masalah formilnya, dalam hal ini adalah kuantitas dari alat bukti itu sudah dipenuhi ataukah tidak. Demikian Yang Mulia.